terkena dampak atau menjadi korban perubahan iklim itu adalah mereka yang siapa? Mereka yang miskin, mereka yang tinggal di daerah-daerah di negara berkembang, mereka yang tidak punya kapasitas menghadapi perubahan iklim. Jadi masalah bicara perubahan iklim, sesungguhnya bicara apa? Bicara keadilan kan? Dan GMKI saya pikir semangatnya, spiritualitas bank itu adalah soal keadilan. Jadi saya pikir sudah tepat sekali kita bicara perubahan iklim, dan Komnas sekarang mengerjakan perubahan iklim, dan mudah-mudahan nanti pada saat kongres yang saya dengar nanti dilakukan di tanah kelahiran saya di Sumatera Utara, itu bisa menelurkan hal-hal yang konkret, langkah-langkah yang konkret, di mana nanti PP bisa menelurkan ini menjadi sebuah program GMKI ke depan, dan bisa dijalankan oleh kantor-kantor cabang, dan menjadi sebuah gerakan, dan tidak saja di GMKI tetapi juga di pemuda, di kelompok pemuda dan gerakan ini seluruhnya. Jadi hanya itu bisa merubah, menghentikan perubahan iklim, gerakan sosial. Kita belajar dari sejarah kan, semua perubahan yang terjadi itu tidak pernah datang dari pemerintah, itu datang dari gerakan, datang dari pemuda, datang dari gerakan sosial, gerakan masyarakat adat dan sebagainya. Jadi saya percaya kalau pemuda sekarang bicara tentang perubahan iklim, itu sebuah tanda bahwa kita sebetulnya sedang sebuah kabar baik bagi perubahan iklim. Oke, jadi presentasi saya tidak teknis seperti yang disampaikan oleh Bang Willy, tetapi kita bersyukur ya punya seorang Bang Willy di Kementerian SDM. Saya melihat framework yang saya pikir sangat penting dan menarik, dan kita harus manfaatkan keberadaan beliau di sana untuk terus mendorong bagaimana percepatan transisi dari energi fosil yang kotor, energi fosil yang mahal, ke energi bersih yang lebih adil dan perlu transisi. Nah, saya pikir harus membangun transisi itu, transisi yang adil, transisi juga yang lebih cepat. Harus ada target-target ambisius, target-target yang mempercepat proses. Swedia baru saja mengumumkan akan menjadi negara bebas energi fosil pertama di dunia. Itu udah tingkat negara lah. Kalau tingkat komunitas, tingkat kota sudah banyak ya, kota-kota yang sudah mulai mendorong mereka bebas dari energi fosil, tetapi negara. Dan kita juga harus mulai di tingkat rumah tangga, di tingkat komunitas. Saya membangun komunitas di Bali, saya tinggal di Bali, yang membangun komunitas berusaha yang off-grid dari energi, off-grid dari air juga, dan itu mungkin. Teknologi sekarang memungkinkan kita untuk terus beralih keluar dari energi fosil. Oke, nah sekarang presentasi saya ingin melihat bagaimana konteksnya bagi bumi kita, konteksnya dalam Indonesia, dan bagaimana kita bisa mencoba membangun framework ya untuk bicara tentang perubahan iklim dan bagaimana kita mendorongnya. Bisa lanjut? Oke, saat ini saya bekerja di Greenpeace, di mana juga lembaga kami sedang terus mengekspos biaya yang sebenarnya kalau kita menggunakan energi fosil, true cost of fossil fuel. Banyak harga tersembunyi di sana, di balik batu bara, di balik listrik kita yang murah. Energi listrik batu bara yang murah itu ada banyak biaya lingkungan, biaya sosial yang tidak pernah kita tahu, yang luar biasa mahalnya. Kita ekspos, dan bagi investor yang juga ingin menanamkan investasi di energi fosil juga kita bongkar bagaimana skandal-skandal korupsi yang banyak terjadi di sana. Baru saja KPK mengumumkan 700-an izin tambang ada terindikasi korupsi. Bagaimana pasar dunia sekarang sudah mulai turun, dan bagaimana dampaknya energi fosil bagi pertambangan, dari mulai pertambangan misalnya sampai ke PLTU. Silakan teman-teman mengunjungi website kami, di sana ada banyak sekali laporan. Bahkan kalau teman-teman sekarang bisa online di handphone, ketik revolusioenergy.org, revolusioenergy.org, itu website
kita baru meluncurkan 3 hari lalu, menentukan ketik kota Anda di situ, entah itu Kendari, entah itu Medan, entah itu Banda Aceh. Di situ ada informasi berapa orang terdampak dari batu bara di kota kalian. Berapa kematian dini dari polusi batu bara di kota kalian. Indonesia 7.000 orang mati mengalami kematian dini, kematian karena sakit, kematian karena polusi PLTU. Nah, di situ bisa dilihat, dan di website kita juga banyak laporan-laporan bagaimana 60% dan tercemar oleh operasi batu bara dan sebagainya, dan bagaimana Pulau Jawa tidak ada satu tempat di Pulau Jawa yang bebas dari pencemaran PLTU, dan ada satu pencemar dari PLTU yang sangat berbahaya yang sekarang di Cina itu sudah dianggap sebagai sesuatu yang mematikan, yaitu PM 2,5. Itu partikel yang sangat kecil, lebih kecil dari jauh 10 PM